Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 3. Pada video pembelajaran ini kami akan bahas terkait bangun datar trapesium dan bangun ruang 5 segi 4. Nah, kami dari kelompok 3 terdiri dari 6 anggota. Pada video pembelajaran ini, kami akan bahas untuk bangun datar trapesium, yakni dimulai dari pengertian trapesium, kemudian sifat dan ciri trapesium, lalu pembuktian rumus luas dan keliling trapesium. Nah, untuk bangun ruang 5 segi 4, dimulai dari pengertian 5 segi 4, sifat dan ciri-ciri 5 segi 4, lalu pembuktian rumus luas permukaan dan volume pada 5 segi 4. Penasaran kan pembahasannya seperti apa? Nah, ayo tonton, dengar, dan simak sampai selesai. Kali ini kita akan bahas terkait bangun datar trapesium. Tahukah kamu apa itu trapesium? Penasaran? Yuk simak videonya. Trapesium adalah bangun datar dua dimensi. Seperti terlihat pada gambar ini, bangun dua dimensi adalah objek geometris yang memiliki panjang dan lebar, tetapi tidak memiliki ketebalan. Nah, trapesium adalah salah satunya. Kemudian, trapesium terbentuk oleh 4 sisi. Terlihat seperti gambar berikut bahwa trapesium ini memiliki 4 sisi. Selanjutnya, trapesium itu memiliki 2 sisi. Di antaranya saling sejajar, namun tidak sama panjang. Nah, di sini terlihat bahwa sisi 1 dan sisi 2 sejajar, namun kedua sisi ini tidak sama panjang. Sehingga dari penjelasan tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa trapesium itu adalah bangun datar dua dimensi yang terbentuk oleh 4 sisi, di mana 2 sisi diantaranya saling sejajar tetapi tidak sama panjang. Maukah teman-teman bahwa trapesium juga ada jenis-jenisnya loh? Wah, apa saja ya jenis-jenisnya? Yuk kita lihat. Yang pertama adalah trapesium sama kaki, yaitu trapesium yang mempunyai sepasang sisi yang sejajar dan sepasang sisi yang sama panjang, atau kadang disebut juga dengan kaki yang sama panjang. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sisi atas dan bawahnya sejajar, serta dua kaki atau sisi samping yang sama panjang. Teman-teman bisa lihat pada gambar ini bahwa sisi A dan sisi B adalah sisi yang sama panjang. Yang kedua adalah trapesium siku-siku, yaitu trapesium yang memiliki sepasang sisi yang sejajar, memiliki sudut tumpul, sudut lancip, dan 2 sudut siku-siku. Selanjutnya, yang ketiga adalah trapesium sembarang. Secara sederhananya, trapesium sembarang dapat dimaknai dengan trapesium yang keempat rusuknya atau sisinya tidak sama panjang. Di sini terlihat bahwa sisi A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C, dan tidak sama pula dengan sisi D. Sekarang kita akan bahas sifat-sifat trapesium. Trapesium memiliki 4 sisi, yaitu sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi AD. Trapesium memiliki sepasang sisi sejajar, pada gambar yaitu sisi AB sejajar dengan sisi CD. Jumlah sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar adalah 180 derajat. Perhatikan sudut A dan sudut D. Sudut A dan sudut D ini berdekatan di antara dua sisi sejajar, yaitu sisi AB dan sisi CD. Jika kita gabungkan sudut A dengan sudut B, maka terbentuklah sudut lurus. Kita tahu bahwa sudut lurus besarnya adalah 180 derajat. Sehingga bisa kita tulis sudut A ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Nah, itu adalah sifat trapesium secara umum. Selanjutnya, kita akan bahas sifat trapesium secara khusus. Pertama, kita bahas sifat trapesium siku-siku. Kita perhatikan gambar trapesium siku-siku ABCD. Kita lihat sifat yang pertama, yaitu memiliki sepasang sisi yang sejajar, yakni sisi AB sejajar dengan sisi CD. Yang kedua, memiliki sepasang sudut siku-siku, yaitu sudut A dan sudut D. Selanjutnya,
Sifat trapesium sama kaki. Yang pertama, dia memiliki sepasang sisi yang sama panjang, yaitu sisi AD sama dengan sisi BC. Trapesium sama kaki memiliki sepasang sisi sejajar, yaitu sisi AB sejajar dengan sisi CD. Selanjutnya, trapesium sama kaki memiliki dua pasang sudut yang sama besar. Sudut A sama dengan sudut B, dan sudut D sama dengan sudut C. Memiliki diagonal, yaitu diagonal AC dan diagonal BD. Memiliki satu simetri lipat, dapat dilihat dari ilustrasi berikut. Nah, yang terakhir, sifat trapesium sebarang. Trapesium sebarang memiliki 4 sisi yang tidak sama panjang dan 4 sudut yang tidak sama besar. Nah, kali ini kita akan coba buktikan luas trapesium menggunakan luas persegi panjang. Gimana ya caranya? Yuk kita simak. Sekarang kita akan buktikan luas trapesium menggunakan rumus luas persegi panjang. Sebagaimana yang kita tahu bahwa untuk mencari luas persegi panjang adalah dengan mengalihkan antara panjang dan lebar dari persegi panjang itu. Nah, sekarang mari kita perhatikan trapesium sama kaki ini. Kita akan buktikan luas trapesium sama kaki dengan menggunakan luas persegi panjang. Perhatikan dengan saksama ya. Jelas bahwa trapesium sama kaki tersebut jika kita potong pada titik tengah tingginya akan diperoleh bentuk persegi panjang seperti ini. Kemudian kita masukkan rumus luas persegi panjang, di mana luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar dan panjang dari trapesium yang membentuk persegi panjang tersebut yaitu jumlah sisi A dan sisi B, serta tingginya yaitu setengah dari tinggi trapesium tersebut, sehingga diperoleh setengah kali A ditambah B dikali tinggi. Nah, setengah kali A tambah B kali tinggi ini merupakan rumus dari trapesium. Yang kedua, yaitu pembuktian rumus luas trapesium siku-siku. Jelas bahwa jika kita potong kemudian kita rotasikan ke bawah akan menghasilkan bentuk persegi panjang. Rumus luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar, di mana panjang pada persegi panjang yang dibentuk oleh trapesium tersebut yaitu sisi A ditambah sisi B, dan tingginya yaitu setengah dari tinggi trapesium, sehingga kita peroleh rumus setengah kali A tambah B dikali tinggi. Nah, sekarang pembuktian luas trapesium siku-siku dengan menggunakan persegi panjang sudah terbukti ya. Yang ketiga, yaitu pembuktian rumus luas trapesium sebarang. Jelas bahwa trapesium sebarang jika kita potong pada titik tengah tingginya, dan kemudian pada sisi kiri kita rotasikan, dan sisi kanan kita rotasikan juga, maka akan diperoleh bentuk persegi panjang. Kemudian kita tulis rumus luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar, dan kita masukkan panjang, di mana panjang pada persegi panjang yang diperoleh dari trapesium tersebut yaitu panjang dari sisi A ditambah sisi B, dan lebarnya yaitu setengah dari tinggi trapesium tadi. Maka kita peroleh rumus luas trapesium yaitu setengah kali A ditambah B dikali tinggi. Nah, itulah bentuk-bentuk pembuktian luas trapesium menggunakan luas persegi panjang. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pembuktian rumus keliling trapesium. Sebenarnya rumus dari keliling bangun datar itu sama, yaitu jumlah panjang sisi-sisi yang membangun bangun datar tersebut. Nah, jadi mari kita buktikan apakah benar rumus keliling trapesium itu sama. Nah, di sini kita misalkan menggunakan trapesium ABCD dengan sisi-sisinya yaitu A, B, C, dan D. Keliling dari trapesium ABCD sendiri yaitu panjang yang dimulai dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke A. Untuk mendapatkan panjang tersebut, kita perlu menjumlahkan panjang AB, BC, CD, dan DA. Seperti yang kita ketahui, panjang sisi AB yaitu A, panjang sisi BC yaitu C, panjang sisi CD yaitu B, panjang sisi DA yaitu D.
Nah, jadi untuk kelilingnya yaitu A ditambah B ditambah C dan ditambah D. Nah, jadi benar bahwa rumus keliling trapesium adalah jumlah keempat sisi yang membangun trapesium tersebut. Setelah kita membahas mengenai bangun datar trapesium, selanjutnya kita akan membahas mengenai bangun ruang 5 segi 4. Teman-teman sudah pada tahu belum apa itu bangun ruang 5 segi 4? Nah, jika kita perhatikan, 5 segi 4 ini memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Sehingga 5 segi 4 termasuk ke dalam bangun ruang 3 dimensi. Selain itu, 5 segi 4 juga terbentuk dari gabungan beberapa bangun datar loh. Ada apa saja ya? Nah, yang pertama, terdapat bangun datar segi 4 yang digunakan sebagai alas dari 5 segi 4. Kemudian, terdapat 4 bangun datar segi 3 yang digunakan sebagai sisi tegak yang bertemu di satu titik puncak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bangun ruang 5 segi 4 adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi, dibatasi oleh sebuah daerah segi 4 sebagai alasnya, dan 4 daerah segi 3 yang mempunyai satu titik puncak. Salah satu contoh bangun ruang 5 segi 4 di dalam kehidupan sehari-hari adalah piramida yang terdapat di Mesir kuno. Selanjutnya, sifat-sifat 5 segi 4. Sifat 5 segi 4 yang pertama, 5 segi 4 memiliki 5 sisi, terdiri dari satu sisi segi 4, yaitu sisi A, B, C, D, dan 4 sisi segi 3, yaitu sisi A, B, T, sisi B, C, T, sisi C, D, T, dan sisi A, D, T. Selanjutnya, 5 segi 4 juga memiliki 8 rusuk, yaitu rusuk AB, rusuk BC, rusuk CD, rusuk AD, rusuk AT, rusuk BT, rusuk CT, dan rusuk DT. Nah, selanjutnya 5 segi 4 memiliki 5 titik sudut, yaitu titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, dan titik sudut T, di mana titik sudut T ini merupakan titik puncak. 5 segi 4 memiliki 2 diagonal sisi. Dapat kita lihat pada gambar di samping, yaitu diagonal AC dan diagonal BD. Dan 5 segi 4 juga memiliki 2 bidang diagonal nih, yaitu bidang diagonal ACT dan bidang diagonal BDT. Nah, itulah tadi sifat-sifat dari 5 segi 4. Nah, selanjutnya kita akan membahas volume 5 persegi. Volume 5 persegi adalah sepertiga kali alas dikali tinggi. Nah, dari manakah rumus ini berasal? Oke, mari kita bahas. Pertama, kita akan menggambarkan 5 persegi dan mengisi volumenya, lalu membaginya dengan irisan horizontal yang sama tinggi. Dan kita gunakan untuk membangun piramida bertingkat. Hal yang istimewa dari piramida bertingkat ialah semakin banyak irisan pada piramida bertingkat, maka bentuknya akan semakin mirip dengan 5 persegi. Nah, jadi jika piramida memiliki irisan yang tak hingga, maka volumenya akan sama dengan volume 5 persegi. Jadi ayo kita turunkan rumus piramida bertingkat dengan jumlah irisan yang berbeda-beda. Pertama, kita akan memberi nomor pada setiap irisan dari atas sampai bawah. Dan irisan terbawah kita beri simbol N. Selanjutnya dapat kita lihat bahwa piramida bertingkat terdiri dari beberapa prisma persegi panjang. Nah, di sini kita akan melihat salah satu dari prisma persegi panjang dengan volume panjang kali lebar kali tinggi. Karena alas setiap prisma berbentuk persegi, maka panjang dan lebarnya sama panjang. Jadi kita sudah memiliki rumus umum volume prisma persegi panjang.
Nah, selanjutnya kita akan mencari rumus khusus yang berlaku untuk setiap prisma yang menyusun piramida bertingkat. Pertama, kita mulai dengan melihat tinggi prisma yang telah kita iris secara horizontal dengan tinggi yang sama. Secara matematis, piramida bertingkat ini direpresentasikan sebagai tinggi dibagi banyaknya jumlah irisan. Kemudian kita sederhanakan menjadi T per N. Jadi setiap iris prisma memiliki tinggi yang sama, yaitu T per N. Selanjutnya kita akan mencari panjang tiap irisan, yaitu dengan cara panjang alas dibagi dengan jumlah irisan dengan tinggi yang sama. Kemudian kita sederhanakan menjadi P per N. Nah, jadi kita telah mendapatkan panjang setiap irisan, yaitu P per N. Kemudian kita sejajarkan seluruh prisma persegi panjang pada salah satu ujungnya. Nah, dapat kita lihat panjang prisma pertama yaitu P per N, prisma kedua yaitu P per N ditambah P per N menghasilkan 2 kali P per N, prisma ketiga yaitu P per N ditambah P per N ditambah P per N menghasilkan 3 kali P per N, dan dilanjutkan pada baris-baris berikutnya dengan pola yang sama hingga menghasilkan panjang terakhir yaitu N dikali P per N. Jadi panjangnya prisma bergantung dari banyaknya jumlah irisan, sehingga dapat disimpulkan bahwa panjangnya tiap irisan yaitu jumlah irisan dikali P per N. Jadi volume prisma persegi panjang yaitu panjang dikali lebar kali tinggi, di mana panjang dan lebarnya yaitu jumlah irisan limas dikali P per N dikali tingginya yaitu Tn. Untuk mencari volume piramidanya, kita cukup mencari volume prisma persegi panjangnya dan menjumlahkannya. Nah, kita mulai menghitungnya dari volume prisma persegi panjang yang pertama, yaitu P per N kuadrat dikali Tn ditambah 2P per N kuadrat dikali Tn ditambah 3P per N kuadrat dikali Tn ditambah volume prisma persegi panjang yang lainnya hingga mencapai volume prisma persegi panjang yang terakhir yaitu N P per N kuadrat dikali Tn, sehingga menghasilkan seperti ini. Lalu kita gunakan aljabar dan kita faktorkan Tn beserta Pn kuadratnya sehingga menghasilkan P per N kuadrat dikali Tn dikali jumlah kuadrat seluruh irisannya. Sekarang kita fokuskan dulu pada jumlah kuadrat seluruh irisannya. Nah, jadi jumlah kuadrat seluruh irisan itu sama dengan N dikali N tambah 1 dikali 2N tambah 1 per 6. Lalu kita gunakan pada rumus yang telah kita dapatkan tadi. Langsung saja kita operasikan rumus ini, yaitu P per N kuadrat menjadi P kuadrat per N kuadrat. Kita kalikan dengan T per N menjadi P kuadrat T per N pangkat 3. Selanjutnya kita operasikan N tambah 1 dikali 2N tambah 1 menghasilkan 2N kuadrat ditambah N ditambah 2N ditambah 1 menjadi 2N kuadrat ditambah 3N ditambah 1. Lalu bagian pembilang dan penyebut kita kalikan 1 per N sehingga menghasilkan P kuadrat T per N kuadrat dikali 2N kuadrat ditambah 3N tambah 1 per 6. Agar mudah kita lanjut mengoperasikan, kita tukar posisi N kuadrat dan 6 dan kita lanjut operasikan sehingga menghasilkan 2 ditambah 3 per N ditambah 1 per N kuadrat. Selanjutnya kita kembali pada piramida bertingkat kita dan kita masukkan jumlah irisannya hingga irisan yang tak terhingga, sehingga volume piramida bertingkat sama dengan volume limas. Jika kita menambahkan irisan pada piramida, maka akan mempengaruhi nilai suku yang memiliki N. Jadi mari kita lihat apa yang akan terjadi pada nilai kedua suku yang mengandung N hingga irisannya
menjadi tak terhingga. Seperti yang kita lihat, nilainya menjadi semakin kecil. Dan saat irisannya menjadi tak terhingga, nilainya sama dengan 0. Jadi 3/n ditambah 1/n kuadrat menjadi 0 ditambah 0. Sehingga hanya menyisakan P kuadrat T per 6 dikali 2. Kemudian kita sederhanakan menjadi 1/3 P kuadrat dikali T. P kuadrat sendiri mewakili luas alas limas dan T merupakan tinggi limas. Nah, jadi begitulah rumus volume limas didapatkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas pembuktian luas permukaan limas segi 4. Limas segi 4 sendiri tidak hanya persegi, namun dapat juga berupa persegi panjang, persegi 4 tidak beraturan, dan lain-lain. Di sini saya akan mengambil sampel untuk pembuktian luas permukaan limas segi 4, yaitu dengan limas segi 4 beraturan EABCD beserta jaring-jaringnya. Dari jaring-jaring limas EABCD dapat kita lihat bahwa limas EABCD terdiri dari 5 bidang, yaitu bidang ABCD, bidang ABE, bidang BCE, bidang CDE, dan bidang ADE. Nah, untuk mencari luas permukaan limas segi 4 ini, kita hanya perlu menjumlahkan seluruh luas bidang pembentuk limas EABCD ini. Bidang ABCD sendiri merupakan alas dari limas segi 4 ini. Selanjutnya bidang ABE merupakan sisi tegak dari limas EABCD. Bidang BCE juga merupakan sisi tegak dari limas EABCD. Lalu bidang CDE juga merupakan sisi tegak dari limas EABCD. Dan yang terakhir, bidang ADE juga merupakan sisi tegak dari limas EABCD. Seperti yang telah saya sampaikan di awal tadi, kita hanya perlu menjumlahkan kelima luas bidang yang membentuk limas EABCD untuk mencari luas permukaan dari limas EABCD. Nah, dari situlah kita dapatkan rumus luas permukaan limas segi 4, yaitu luas alas ditambah jumlah semua luas sisi tegaknya. Itulah video pembelajaran tentang bangun datar trapesium dan bangun ruang limas segi 4. Gimana nih teman-teman videonya? Semoga teman-teman semua mengerti ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.